Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan membahas tentang hubungan antara kemampuan bahasa dan membaca dengan kegiatan belajar yang disusun oleh Leni Apridayanti, Langgeng Setiamukti, dan Reni Anggraini dengan dosen pengampu Ari Triwijayanti, MPD. Pengertian membaca. Membaca adalah kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan indera mata untuk melihat dan memahami isi kata-kata yang disampaikan dalam bacaan. Membaca juga merupakan kegiatan yang melibatkan pemahaman dan teknik membaca. Membaca merupakan salah satu dari 4 keterampilan bahasa. Membaca sebagai komunikasi yang menghubungkan kata-kata, tulisan, dan komunikasi tulisan. Komunikasi tulisan merupakan lambang-lambang bunyi, bahasa yang diubah menjadi lambang-lambang tulisan atau huruf. Proses perubahan ini yang perlu dipahami dan dikuasai. Pengenalan bunyi itulah sebagai proses membaca. Tujuan membaca. Ada banyak tujuan utama membaca yang memengaruhi prestasi belajar. Tujuan membaca adalah untuk memperoleh fakta-fakta. Membaca untuk menemukan ide pokok. Dengan membaca akan menambah pengetahuan bagi pembaca untuk memperoleh informasi, menangkap arti kata dan ungkapan, menemukan makna tersurat dan tersirat. Selain itu, dengan membaca dapat menyimpulkan suatu maksud dari sebuah bacaan. Hubungan antara keterampilan membaca dengan keterampilan yang lain. Mempelajari ilmu bahasa tentu tidak akan lepas dari 4 aspek keterampilan berbahasa. Keempat keterampilan bahasa itu adalah menyimak, berbicara, membaca, dan menulis. Pemerolehan keterampilan berbahasa tersebut didapat melalui urutan yang sudah teratur, yakni sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan individu manusia. Karena melalui urutan yang teratur, maka 4 keterampilan berbahasa ini memiliki hubungan keterkaitan atau relevansi dan hubungan imbal balik atau korelasi, sehingga menciptakan keseimbangan pertumbuhan dan perkembangan motorik dan kognitif seseorang. Hubungan keterampilan membaca dengan keterampilan lain. A. Menyimak dan membaca. Menyimak adalah keterampilan yang pertama kali didapat seseorang sejak lahir. Bayi ternyata mengembangkan kemampuan bahasa mereka sejak dalam kandungan. Penelitian menyebutkan sejak dikandung janin belajar mengingat kata yang biasa dibisikkan orang tua. Keterampilan menyimak ini bersifat resesif atau menerima informasi. Sama halnya dengan membaca. Dengan membaca yang bersifat resesif. Perbedaan di antara menyimak dan membaca adalah klasifikasi bentuk ragamnya. Jika menyimak adalah bersifat ragam bahasa lisan, maka membaca merupakan bahasa tulis. Penelitian yang telah dilakukan oleh para ahli telah memperlihatkan beberapa hubungan penting membaca dan menyimak. A. Pengajaran serta petunjuk-petunjuk dalam membaca diberikan oleh sang guru melalui bahasa lisan, dan kemampuan sang anak untuk menyimak dengan pemahaman penting sekali. B. Menyimak merupakan cara atau metode utama pelajaran lisan selama tahun-tahun permulaan di sekolah.
C. Walaupun menyimak pemahaman lebih unggul daripada membaca pemahaman, namun anak-anak sering gagal untuk memahami dan tetap menyimpan atau memakai atau menguasai sejumlah fakta yang mereka dengar. D. Oleh karena itu, para pelajar membutuhkan bimbingan dalam belajar menyimak lebih efektif dan lebih teratur lagi agar hasil pengajaran itu baik. B. Berbicara dan membaca. Membaca merupakan kegiatan berbahasa yang bersifat resesif, sedangkan berbicara bersifat produktif. Keterampilan membaca berkaitan dengan ragam tulis, sementara keterampilan berbicara berkaitan dengan ragam lisan. Membaca menghubungkan sisi penyampaian gagasan secara tidak langsung, sedangkan berbicara secara otomatis membutuhkan arus dua arah, yaitu face to face. Kegiatan membaca sangat memberikan pengaruh terhadap keterampilan membaca. Henry Guntur Taringan mengemukakan berbicara adalah kemampuan mengucapkan bunyi-bunyi artikulasi atau kata-kata untuk mengekspresikan, menyatakan, serta menyampaikan pikiran, gagasan, dan perasaan. C. Membaca dan menulis. Keterampilan membaca memiliki hubungan erat dengan keterampilan menulis. Khalayak umum telah paham bahwa membaca adalah proses membuka jendela dunia. Dengan membaca, maka menjadikan diri memiliki pengetahuan. Maka membaca bisa disebut sebagai alat atau cara memperoleh informasi sebanyak-banyaknya. Keterampilan membaca yang bersifat reseptif diperlukan agar dapat memahami pesan yang disampaikan penulis melalui bahasa tulis. Sedangkan kemampuan menulis yang bersifat produktif adalah suatu proses kreatif yang mencakup kemampuan merangkum, menyusun, dan mencatat hasil pikiran seseorang dalam bahasa tulis. Penelitian membuktikan ketika anak-anak membaca secara ekstensif, mereka menjadi penulis yang lebih baik. Membaca beragam jenis bacaan membantu anak-anak untuk memahami struktur dan bahasa dalam teks sehingga mereka dapat menerapkan dalam tulisan mereka sendiri. Salah satu tujuan membaca adalah untuk belajar, terutama jika di sekolah, pengetahuan sebagian besar berasal dari yang dibaca siswa. Menulis adalah proses untuk mencurahkan pengetahuan ke dalam teks sehingga siswa harus mempunyai pengetahuan atau informasi sebelum bisa menuliskannya. Dengan demikian, membaca memegang peran penting dalam keterampilan menulis. Sekian presentasi dari kelompok 8. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.